Terlihat, Kak. Oke, oke, kenalin lagi ya. Nama aku Roy Hanan Iqbal, bisa dipanggil Roy. Aku mahasiswa tingkat akhir di Teknik Material ITB dan sebenarnya aku banyak ikut kegiatan lomba-lomba bisnis plan ya selama berkuliah ini dan sering ikut program-program inkubasi bisnis, pendanaan bisnis. Jadi mungkin cukup sedikit tahu lebih banyak seputar uh, dunia bisnis plan competition lagi. Dan apa aja yang bisa kita pakai di materi ini. Nah, sebelumnya mungkin di materi sebelumnya kalian tuh udah belajar cara ini ya menentukan masalah ya yang berhak untuk dijawab gitu. Mungkin sebelum aku mendalami lagi materi terkait problem identification ya namanya kayak kalian udah dapat masalah nih, tapi kan itu kan masalah besar nih kita perlu nyari masalah-masalah kecilnya penyebab why kenapa masalah ini terjadi. Nah, kenapa masalah ini terjadi itu adalah apa yang perlu kita cari solusinya gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku mau ngasih materi sedikit dari aku sendiri ya kayak uh, materi apa sih yang layak buat diselesaikan gitu. Jadi materi itu layak untuk diselesaikan, tepat untuk diselesaikan. Apalagi untuk business plan competition ya. Business plan competition itu kan kompetisi ya, bukan kita berbisnis mau-mau kita sendiri. Ya, untuk itu kita perlu nemuin uh, materi yang tepat gitu. Topik yang tepat. Topik yang tepat itu apa? Topik yang tepat itu adalah masalah yang kita angkat tadi. Nah, sebenarnya topik yang tepat untuk diangkat itu ketika dia ngejawab tiga tiga ini, dia tuh um, ketik menjawab tiga pertanyaan dari tiga faktor ini. Pertama momentum. Jadi masalah itu harus terjadi, masih terjadi sekarang. Jadi apakah saat ini masalah itu masih penting untuk diselesaikan? Yang kedua itu kesehatan. Apakah masalah itu punya dampak bagi kesehatan masyarakat dan ketiga itu ekonomi? Apakah masalah tersebut punya dampak ekonomi gitu? Maksudnya ada kerugian nggak ya kalau masalah ini nggak diselesaikan gitu? Jadi ada eh, dampak momentum, kesehatan dan ekonomi gitu. Misal kayak kualitas udara di Jakarta gitu. Mungkin ini berita lama, mungkin tahun tahun ini tanggal misal 26 Mei 2000 tanggal berapa sih ini? 7 Juni 2026 pukul 9 eh, kualitas udara di Jakarta masih nggak sehat. Dengan konsentrasi PM 2,5 atau 2,4 kali dari di pas batas aman standar WHO. Secara momentum kalau tanggal hari ini masih terjadi berarti itu masih masih sebuah masalah. Terus kesehatan. Uh, Jelas kualitas udara yang buruk itu nggak sehat buat kita. Terus ke ekonomi, jelas kalau kalau ada ada penurunan kualitas hidup dari kualitas udara yang nggak baik itu ada kerugian yang bisa dialami oleh individu atau sebuah perusahaan. Karena itu adalah suatu masalah yang perlu diangkat. Kira-kira gitu ya, mungkin masalah yang tepat untuk diangkat itu momentum kesehatan ekonomi dan eh, masalah-masalah itu sebenarnya ya masalah-masalah yang mencakup yang dijelasin di Sustainable Development Goals dan Perjanjian Indonesia Mas 2045 ya. Mungkin kalian udah sering banget, terlalu sering udah ada kata-kata ini. Tapi ya itu yang orang pengen baca sebenarnya. Jadi orang pengen membaca hal-hal yang emang terjadi dan hal-hal yang terjadi itu sebenarnya dicakup dalam Sustainable Development Goals dan Perjanjian Indonesia Mas 2045 gitu. Terus kita baru lanjut ke problem identification. Tadi kan kita udah tahu nih masalah yang mau kita angkat. Misal eh, tadi ya, masalah makan bergizi gratis misalnya ya, ada keracunan ya. Keracunan di MBG itu kan sebuah masalah yang perlu diangkat juga gitu. Momentumnya lagi rame banget malah. Momentumnya lagi tinggi-tingginya. Dampak bagi kesehatan ya ada dampaknya karena tuh sesuatu yang dimakan orang. Kalau makanannya nggak sehat bisa malah nyebabin penyakit. Terus kalau secara ekonomi jelas menimbulkan kerugian juga kalau makanannya terbuang sia-sia gitu. Jadi makan sama si uh, siswanya gitu. Itu adalah topik-topik masalah-masalah yang perlu diangkat. Tapi di sini nanti contoh-contohnya mungkin contoh-contoh yang kalian rasakan sehari-hari ya. Jadi sekali lagi business plan competition kan kompetisi. Kalau kalian pengen tertariknya ke business plan competition. Nah, masalah yang kalian angkat adalah masalah-masalah yang nggak cuman masalah yang real terjadi, tapi masalah tersebut selain dia terjadi dan real, itu harus masalah yang secara dampak tuh cukup
gede gitu secara kesehatan dan ekonominya. Terus selain momentum, ada dampak kesehatan dan ekonomi. Itu hal yang layak buat diangkat. So energi energi itu juga bisa ke dampak dan bisa ke kesehatan dan ini juga ke ekonomi juga sebenarnya. Kalau ngomongin energi, energi kotor ngasilin ngasilin emisi CO2 itu kan eh, larinya ke kesehatan, larinya ke udara. Jadi ada sebuah masalah itu terhubung satu sama lain gitu. Dan ketika masalah itu berdampak pada kesehatan dan ekonomi, nah masalah itu udah sangat layak untuk diselesaikan lah karena itu udah mencakup sama manusia dan uang profit. Nah, ketika kita udah dapat masalah, kita tuh kan perlu yang namanya memahami masalah itu lebih lanjut nih. Kita udah dapat nih masalahnya, misal masalahnya tadi adalah kualitas udara yang buruk gitu kan. Nah, kita tuh perlu perlu memetakan namanya di empathy map. Kita perlu user real yang mengalami kasus tersebut. Misal ada orang di daerah tinggal di Jakarta, kita kita wawancara dia. Nah, untuk dapatkan pertimbangan ini kita perlu lakukan survei atau wawancara gitu. Kita perlu mengetahui apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan dan rasakan gitu. Itu ini yang di bawah ini tuh yang kita cari tahu. Itu adalah yang di atas itu adalah jawaban dari di bawah-bawah ini sebenarnya. What do they do tuh? Nah, karena itu sebelumnya itu ketika kita dapat masalah besar, who are we empathizing with, kita tuh perlu cari orang sebenarnya yang mengalami masalah tersebut. Misal kalau kita sebenarnya ada di materi itu kan ada user persona ya, user persona itu seharusnya di awal, tapi nggak apa-apa kita di sini dulu. Soalnya ini bukan bukan dua hal yang terpisah gitu sih, user persona dan phrasing map kayak dia bikin bisa bareng gitu. Jadi kita perlu nentuin siapa yang mau kita advertising with. Misal kalau di Jakarta, uh, nah, kalau ngomongin kualitas udara buruk kita yang perlunya ya orang yang tinggal di daerah dengan kualitas buruk, misal di daerah perkotaan di Jakarta misalnya gitu. Siapa yang bakal terpapar ini sih biasanya ya yang kemungkinan yang bakal terpapar ya mungkin ada beberapa. Kita ada pekerja pekerja kantoran yang lewat sehari-hari, terus ada Gojek, terus ada siswa mahasiswa yang tinggal di daerah Jakarta gitu. Nah itu adalah who are we advertising with. Nah eh, sebenarnya aku nggak tahu kan itu. So sebelum sebelum ini kita buat, kita tuh perlu memahami apa yang dia lihat gitu sebagai ini. What do they see? Misal what do they see ini adalah eh selama dia beraktivitas ya, dia tuh biasanya apa aja yang dia lihat. Misal dia ngeliat berita, dia kalau karyawan dia mungkin dia suka baca sosial media lah, karyawan Gen Z dan milenial dia lihatnya berita-berita di sosial media. Dia baca buku enggak? Kan apa yang dia baca buku kan enggak sih kalau buku ya, tapi banyak kan sosial media apa yang dia lihat di konten apa yang dia lihat itu konten-konten sosial media, konten-konten seputar kesehatan, konten-konten seputar masalah yang terjadi dengan negeri ini itu adalah apa yang dia lihat. Terus apa yang dia katakan. Dia bisa apa yang kita kita apa yang orang-orang pekerja ini katakan misal kalau dia di mana eh, di Jakarta misalnya yang tadinya dia itu pekerja yang sering naik KRL misalnya dia naik komuter lain gitu. Apa sih yang dia katakan kayak ini kalau ngobrol sama mereka apa yang bakal kamu dengar gitu. Misal yang kamu dengar dari mereka itu adalah di setiap setiap pulang tuh dia sering sering pilek gitu misalnya katanya karena udaranya nggak sehat atau uh, lebih mudah berjerawat dia katakan yang dia bilang itu apa yang dia benar-benar bilang gitu. Terus apa yang mereka lakukan maksudnya what do they do today, dia naik KRL, dia naik TJ, dia beli jajanan di pinggir jalan, itu adalah apa yang dia lakukan selama dia berangkat kerja dari rumahnya ke kantornya gitu. Terus what do they hear? Nah, what do they hear itu sebenarnya bisa karena sekarang zaman sosial media eh, konten itu nggak cuma sekedar sekedar tulisan tapi juga suara.
Nah, itu juga bisa sebenarnya dari apa yang dia dengar dari sosial media, apa yang dia dengar dari teman-temannya, kakek nenek misal dia kayak ini kamu uh, dari temannya ini kamu jerawatan mungkin karena udaranya buruk gitu. Misal kayak gitu ya, dia diomongin sama orang-orang yang lebih tua gitu atau teman dia gitu ngelihat ngomongin dia jerawatannya nambah nambah banyak gitu karena udara buruk di Jakarta. Dan itu adalah what do they think and feel. Nah, what are their fears, frustration, and anxiety. Nah, mungkin kalau ngomongin kualitas udara buruk, mungkin kita awal mulanya mikirnya mungkin arahnya lebih ke kesehatan aja, tapi ternyata juga masalah yang dia hadapin itu apa yang mereka takutkan, frustration dan khawatirkan itu adalah ini jerawatnya itu misalnya. Kualitas udara yang buruk Jakarta nyebabin mereka jerawatan misalnya kayak gitu. Dan apa yang mereka harap itu adalah dia mereka mengharapkan adalah ada produk atau ada solusi supaya kulit mereka itu bersih dari jerawat gitu. Walaupun mereka tinggal di Jakarta, ada satu solusi yang bisa ngebersihin wajah dari polusi-polusi ini atau ngelindungi mereka dari polusi-polusi itu. Barulah kita what do they need to do? What do what do they need to do differently sebenarnya? Misal, dia mungkin perlu perlindungan ekstra gitu. What jobs do they want or need to get done? Masalah kesehatan kulit tadi, jerawatnya gitu. What decision do they need to make? Dia beli produk apa gitu atau dia harus harus lebih naik, tapi naik ke bukan naik KRL tapi naik kendaraan pribadi, mobil sendiri. How will we know they were successful? Apa gimana kita tahu kalau mereka bisa berhasil nyelesain masalah tersebut gitu. So kayak dia udah nggak jerawatan lagi tuh salah satunya misalnya salah contoh dari empati 50 kita perlu melakukan yang namanya empati pen gitu. Contohnya lagi contoh kasus nih yang mungkin real terasa kita sehari-hari misal banyak masyarakat terutama pekerja dan pelajar di kota kesulitan mendapatkan transportasi yang cepat saat dibutuhkan. Siapa yang kita empathize with? Pekerja kantoran usianya 25 sampai 35 tahun. What do they need to do? Apa yang mereka perlu lakukan memesan transportasi dengan cepat kurang dari 5 menit. Sebenarnya what do they need to do ya? Itu terakhiran sih. Nggak di sini. Kita tuh perlu memahami apa yang mereka lihat, dengar, lakukan dan say dan rasakan sama pikirkan gitu. Fans dan Gensnya baru what do they need to do itu adalah ja- uh, kesimpulan dari semua yang terjadi itu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia dengar dari orang lain. Waktu Desi, banyak orang mulai pakai aplikasi ojek online. Itu apa yang dia lihat, apa yang dia katakan susah banget cari ojek kalau lagi jam sibuk kalau di Jakarta ya. Waktu they do, kalau telat karena transportasi tidak pas. Dan dia sering telat waktu they hear. Dia media sosial banyak promo transportasi online atau lainnya lah waktu they hear. Ini contoh kasus yang bisa kita ambil masalahnya. So kalau kita tarik lagi ke kesehatan dan ekonomi, ini bisa bisa juga ke kesehatan dia ke stressful atau terlalu lama nunggu dia bisa imunnya imunnya menurun karena stres. Terus ke ekonomi jelas kalau terlalu lama menunggu waktunya ada kerugian waktu. Waktu itu bisa diibaratkan sebagai uang sebenarnya. Bisa bisa dianggap kerugian ekonomi juga ketika kita kehilangan waktu kita. Atau karena biaya transportasi jadi mahal nih jam-jam sibuk itu juga kerugian ekonomi sebenarnya. Jadi cuma masalah ini bisa bisa kita ambil, kita angkat isu-isunya ketika nonton stasiun. Terus banyak masyarakat kota bingung memilih tempat makan yang sesuai dengan budget lokasi dan selera kata kasusnya. Kira-kira uh, siapa yang bakal kita empathize with? Ada yang mau ini nggak menceritakan untuk contoh kasus ini? Ada yang mau coba? Mungkin kalau Ini Kak, buat ya buat orang-orang Gen Z mungkin Kak. apa? Buat orang-orang Gen Z gitu. Ya mungkin kita lebih spesifik. Yang bingung ini ya sebenarnya sama aja sih.
bakal arahnya ke pekerja juga sebenarnya. Orang-orang yang kerja kantoran mereka ya, apalagi yang ngerantau ya, kan pekerja rantau. Kalau kalau yang nggak ngerantau kan mereka masak ya di rumah. Tapi kalau ngerantau ya mungkin mereka lebih sering nyari ini. Mari kita spesifikin. Spesifiknya adalah orang pekerja rantau yang di kota gitu. Gen Z dan milenial usia 25-an ke atas, 25 sampai 30 yang belum belum settle punya rumah sendiri, belum nikah juga. Itu adalah who are we empathize with. What do they see? Ya, konten-konten makanan di sosial media itu apa yang dia lihat setiap hari gitu. Terus tempat-tempat viral buat makan, tapi mahal-mahal semua. Dia lihat harganya. What do they say adalah harganya. Terus what do they say? Dia pengen ya ini, dia pengen makan yang enak, tapi budgetnya itu sesuai di daerah-daerah ini. What should they do biasanya? Biasanya mereka ya selama ini mereka makannya di warteg aja karena warteg yang paling murah gitu misalnya. Budget. Tapi ya mungkin atau dia uh, makannya buat makan yang enak-enak tuh ya cuman beberapa kali seminggu itu ke tempat-tempat yang viral gitu. What do they hear? Ya tadi tempat-tempat makan yang viral dan murah gitu kayak ada lagi ada promo itu juga bisa sih Wak. Promo di tempat ini lebih murah gitu. Ini adalah pretty map yang kita coba untuk pahami. Nah, what do they need to do itu sebenarnya yang penting dari itu adalah pain dan gain ini sih. Karena pain dan gain ini adalah apa yang bakal jadi solusi kita. Nah, sebenarnya ketika kita udah dapat empathize map tadi, empathy map itu, kita tuh mulai melakukan yang namanya kita buat user persona. Nah, dalam bisnis plan kompetisi nih, user persona itu penting banget. Nggak cuma bisnis plan aja, bisnis case juga penting. Karena karena kita harus harus mendeskripsikan siapa sih yang bakal gunain produk kita. Kita ada pertama ada description bio-nya, profilnya. Eh, kalau dia ngomong itu apa sih yang bakal dia omongin? Environment tech, lingkungannya gimana, apa yang dia gunain, teknologinya, goals dia pengen apa, tujuan akhirnya apa dia, needs-nya apa, pain points-nya apa, dan caranya gimana kan bisa lakuin riset, survei atau wawancara langsung, bisa bisa survei aja atau wawancara. Terus kayak segmentasi ya, sebenarnya di riset itu kayak segmentasi usia-usianya, kayak yang isi 18 sampai 24 sampai 35. Itu kan segmentasi pekerjaannya apa, pekerjaannya tinggalnya di mana, terus baru kita buat profilnya. Dan kalau sebisa mungkin gunain data nyata. Jadi uh, user persona itu ini kan di sini dijelasin sosok fiktif yang mewakili target user ideal. Jadi kalau kalian punya customer, misal bisnis kalian itu punya customer kalian itu kayak gimana sih orangnya? Dia tinggal di mana, namanya siapa, usianya apa, kesibukannya apa yang mereka impiin, apa yang mereka butuhkan, apa yang sering mereka ucapkan gitu. Itu ada user persona. Misal di sini eh, tadi kan banyak masyarakat terutama pekerja dan pelajar di sekitar kota kesulitan mendapatkan transportasi yang cepat saat dibutuhkan. Nah, kita eh, bikin sosok virtual itu, sosok fiktif tadi, namanya siapa? Tapi ini tuh sosoknya aja yang fiktif ya. Tapi isinya itu adalah kalian dapat dari survei tadi, kayak lah riset tadi, riset yang kalian lakukan kepada pengguna, baik itu dari survei ataupun dari wawancara gitu. Misal namanya Andi, usianya 24 tahun. Profesinya apa? Dia karyawan kantor. Domisilinya itu kalau bisa spesifik Jakarta misalnya. Besar-besar itu spesifik. Dia tinggal di daerah mana Jakarta. Kita nggak usah ngomongin kota besar. Karena kalau ngomongin itu kalian nanti bikinnya itu segmentasi ini, segmentasi pengguna. Di situ segmentasi targeting positioning. Nanti kalian diajarin di materi berikutnya nih kayaknya. Segmenting targeting positioning itu di next pematerian kalau kamu lihat dari tornya ya. Tapi itu eh, yang umum-umum tuh di sana nanti. Kalau di user persona itu harus detail mungkin,
personal mungkin. Namanya siapa, usianya berapa, profesinya apa, domisilinya apa. Bukan rentang lagi. Profilnya apa? Profil tuh kayak dia ini tuh orangnya kayak gimana sih? Yang sesuai sama produk kita ya. Misal dia tuh kalau ngomongin transportasi, berarti profilnya saat ini dia tuh nggak, pertama dia digital savvy. Digital savvy itu dia udah gunain teknologi lah, berarti ini arahnya orangnya udah main sosial media, udah ngerti lah sama teknologi HP, bukan bukan generasi boomer yang nggak ngerti HP gitu. Tapi dia nggak punya kendaraan karena dia ngerantau mungkin ya. Itu kita bisa bisa tambahin dia mahasiswa rantau gitu, atau pekerja rantau. Dan dia sensitif terhadap harga gitu orang. Nah, quote dari dia kata-kata dia tuh dia butuh transportasi yang cepat dan nggak ribet. Goalsnya itu adalah biaya transportasi hemat, drivernya mudah ditemukan. Nah, goals, pain points, dan needs itu tuh perlu dimasukin. Penting ini harus dimasukin. Kayak quote motivation behavior kalau nggak dimasukin nggak apa-apa. Tapi goals, pain points, sama needs itu perlu. Nah, environment teknik sebenarnya itu bisa masuk ke profile aja. Nggak perlu kalian masuk pisahin sendiri lah. Tapi kayak bagusnya mungkin uh, apa? Kalau mau lebih detail lagi, itu kan bisa bikin kayak gini soalnya. Eh, ini tuh ini aja. Ini kan bisnis case ya bukan bisnis plan sebenarnya. Nah, jadi case itu dari made for makeup. Nah, jadi kita pengen tahu relationship with made for makeup itu kalau bisnis plan kalian nggak perlu lain. Kalian perlu profilnya aja. Umurnya berapa, female, tinggal di mana. Karena ini ngomongin makeup ya, profilnya ya dia gunain makeup eh setiap hari gitu, prefer likes makeup, price conscious, dia ya sangat sensitif sama harga, tapi tetap prioritas produk quality. Terus behavior dan usage patternnya gimana? Dia gunain makeup sampai daily buat casual appearance and confidence. Dia loyal ke produk tertentu. Jadi kalau orang yang gunain makeup itu ternyata kalau udah cocok ya dia nggak mau ganti-ganti lagi dan sering uh, repurchase them gitu. Terus trash new product mainly when they are viral or highly appealing. Nah, dia cuma nyoba produk tuh kalau viral viral aja gitu. Tapi dia tetap loyal ke produk yang udah cocok aja. Kalau nggak cocok ya dia nggak bakal dipakai lagi nih. Terus kerjaannya ngapain dia tuh kalau kalau cari beauty product tuh banyak kan di TikTok sama rekomendasi sama teman. Dan dia prefers aesthetic packaging dan trendy beauty brands. Sama dia, ini nggak usah. Dia needs-nya apa aja? Dia punya butuh yang reliable dan durable makeup formula yang cocok sampai dia lah. Fungsional tapi tetap estetik packagingnya. Karena ya kalau kalian lihat uh, packaging makeup ya yang bagus-bagus deh. Products that are practical for daily use, mudah digunain buat sehari-hari. Brands juga actively improve products based on customer feedback sama informatif and trend relevant with experience. Jadi si brand ini informatif. Decision drivernya apa? Tadi ini kan kita udah dapet nih dia nih butuh dari dari behavior usage pattern, profile dan lain-lain. Kita tuh bisa nyimpulin decision driver mereka ini apa. Pertama packagingnya harus estetik sama menarik visualnya. Produk formulanya itu harus berkualitas dan durable, punya kualitas dan durabilitas. Terus viral, sama ada marketing campaign-nya kayak promo. Terus ada yang rekomendasiinnya. Terus responsif orangnya dia informatif dan dia eh, ada ada repurchase experience kayak pas dia repurchase ada dapat sesuatu gitu, bisa dapat diskon, promo dan lain-lain gitu. Nah, pain points-nya tadi apa pain points-nya? Sebenarnya salah sih ya. Tadi salah dari sini, 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 pain point dulu, baru ini sama decision, decision decision driver. Nah, pain point dia apa? Misalnya lip balm formulanya
feels messy and much easily. Sampai packaging design prioritas estetik over functionality. Jadi kayak cuma cantik doang tapi nggak perlu perlu banget, malah 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 ngeribetin yang make. Terus lip balmnya sering jatuh karena eh hanging charm design orientation. Dia malah memfokusin ngedesain si hangingnya, si gantungannya, dan gantungannya malah malah bikin dia lebih cepat lebih sering jatuh gitu. Jadi pas digantung di tas dia tiba-tiba jatuh gitu. Terus ada desain yang fragile and block easily. Ini contoh lah, contoh ngomongin make up di close ya. Sama yang kayak yang udah dijelasin tadi. Apa yang kalian perlu buat? Karena tuh user persona ini nanti kalau kalian buat di proposal kalian perlu bikinnya jangan kayak gini, tapi kalau bisa ada eh, orangnya lah, ada orang di tengah, ada visualnya yang lebih menarik. Ini dari user persona. Ini kita sampai 11.50 ya, 10.50 ya. Ini nanti kalian bisa coba lagi. Banyak masyarakat kota yang bingung memilih tempatnya. Ini berdasarkan contoh kasus. Nah, kalau buat user persona ini tuh sebenarnya nggak ada yang rule pakalnya ya, regulasi pakemnya ya. Tapi kalau kalian cari-cari lagi banyak jenis user persona apa aja isinya gitu di user persona ini. Nggak harus kayak gini, nggak harus kayak aku tadi. Ya sebutuhnya aja lah. Nah, setelah kita mendapatkan yang namanya itu masalah, masalahnya udah tahu nih masalahnya apa dari pain point mereka tadi, pain pointsnya apa, dari masalah besarnya apa, masalah besarnya tadi, sorry, bukan dari pain point, tapi dari masalah besarnya dulu. Ini masalah besarnya misal eh, masalah besar itu adalah banyak masyarakat, terutama pekerja dan pelajar di kota, kesulitan mendapatkan transportasi yang cepat saat dibutuhkan. Terus sebenarnya kalian bisa masukin ke objektif, objektifnya apa? eh Objektifnya itu adalah pertanyaan sebenarnya. Biasanya dalam bentuk pertanyaan sih. Bisa kayak ini, tapi ini case sebenarnya. Sebenarnya root cause SQYY ini bisnis plan tuh nggak terlalu dipakai. Tapi kalau buat analisis bisa. Tapi kalau dimasukin ke dalam proposalnya jarang. Sekali case buat buat problem analisis. Tapi kalau kalian pengen mencoba untuk memahami case-nya lebih dalam ya bisa pakai ini. Ya objektif itu biasanya dalam pertanyaan. Kalau ini berarti misal masalahnya tadi adalah banyak masyarakat terutama pekerja dan pelajar di kota kesulitan mendapatkan transformasi yang cepat saat dibutuhkan. Berarti objektifnya adalah bagaimana agar masyarakat, terutama pekerja dan pelajar di kota, bisa mendapatkan transportasi yang cepat saat dibutuhkan. Itu objektifnya. Kamu boleh ngomong nggak? Nah, setelah dapat ini, nah di sinilah nanti. Nah, itu faktor-faktor itu kan bisa bagi jadi beberapa faktor. Misal dari kalau banyak masyarakat terutama pekerja dan pelajar kota kesulitan mendapatkan transportasi yang cepat saat dibutuhkan, faktornya kita bisa ke harga sama eh efisien ya. Keefisienan apa sih? Keefisienan apa ya? Efisienan. Harga. Nah, ini kita problemnya apa? Why? Harganya mahal banget. Harganya mahal banget di waktu-waktu tertentu.
Nah, dan itu nggak harus dua atau tiga. Bisa boleh tiga, bisa boleh dua, boleh cuma satu aja nggak masalah kalau satu doang. Kok bisa mahal banget? Karena root cause biasanya tuh aku bikin billingnya tuh ini di sini faktor, problems, root cause. Problemnya apa? Problem harganya mahal banget di waktu-waktu tertentu. Kenapa bisa mahal banget? Karena demand-nya tinggi. Right. Ini root cause-nya. Dan di root cause ini juga kamu boleh boleh satu aja, boleh dua. Tapi aku ya satu aja cukup sih, nggak perlu banyak-banyak juga. Satu lagi itu keefisienan. Misal dapat Gojek di jam sibuk, dapat ojek, dapat transportasi di jam sibuk lama. Lainnya kenapa? Kenapa bisa lama? Karena macet misalnya itu. Karena macet dan demand juga tinggi. Misal ya dari hasil wawancara kalian. Nah di sini tuh sebenarnya kalian tuh perlu nggak semua masalah harus diselesaikan ya kalau bisnis case ya kan. Kalau bisnis plan ya kan, cari yang paling paling eh berdampak gitu. Mungkin kalian bisa bikin matriksnya, terus kalian kasih nilai, kasih pembobotan kira-kira mana sih yang paling bermasalah. Walaupun nanti kalau kalian bikin sebuah produknya, aplikasi, misalnya aplikasi Gojek baru, itu eh fitur utamanya itu mungkin eh, yang ngejawab demand-nya tinggi gitu. Sisanya tuh kayak cuma tambah-tambahan aja fiturnya. Karena kalian tuh nggak bisa bikin produk yang semua bisa. Ketika kalian bikin produk yang semuanya bisa dilakukan, itu malah nggak unik sama sekali. Pada kan perlu ada uniqueness. Jadi jangan pernah bikin aplikasi yang bisa ngejawab semua masalah. Pilih salah satu masalah aja. Ketika sebuah soal itu ngejawab sebuah masalah, maka solusi kalian nggak unik. Terus selain industry framework, ada juga five why. Five why itu adalah kayak nanya-nanya. Itu buat analisis menemukan masalah yang real masalah itu sih. Kalau kayak ini kan kayak kenapa orang eh telat kerja, terlambat kerja. Kenapa dia telat kerja? Karena work up, telat bangun. Kenapa alarmnya nggak kerja? Kenapa alarmnya tidak kerja? Karena baterainya habis. Kenapa? Lupa buat ngecek. Nah, si Y terakhir inilah yang bakal jadi solusi kamu. Dia lupa untuk ngecek. Berarti kalian harus bikin produk yang bisa bantu dia ngingetin buat ngecek baterainya. Tuh contohnya. Jadi eh, fungsi framework ini, isu tree Y framework itu untuk nyari eh, akar masalahnya apa. Nah, akar masalah inilah yang bakal jadi fitur utama dari solusi kalian. Ini ya. Mahasiswa perantau menghabiskan 2 sampai 4 minggu dan biaya besar hanya untuk mencari kos yang cocok sebelum semester dimulai. Kenapa misalnya? Why mahasiswa perantau menghabiskan 2 sampai 4 minggu? Karena dia nggak tahu tempatnya pertama. Kenapa dia nggak Kenapa nggak tahu tempatnya? Karena nggak ada informasinya minim. Kenapa informasinya minim? Karena apa misalnya? Kenapa informasinya minim? Karena orang-orang di sekitar daerah tersebut, misalnya nggak mempromosikan kosan mereka di sosial media, bisa kayak gitu. Kenapa nggak bisa nggak nggak apa sih namanya? Mempromosikan ke sosial media? Karena mereka nggak ngerti makainya. Kenapa mereka nggak ngerti? Kan sampai itu aja lah. Sebenarnya nggak harus five by ya. Kayak itu boleh 4 aja, boleh 5, boleh lebih. Five by itu untuk nunjukin kalau eh, kalau ada Y yang banyak gitu. Ada Y yang banyak tuh, satu biasanya disebut five Y.
Dan five itu udah banyak. Tapi kalian bisa boleh kok kalau kalian pengen ke 6, ke 7, 8 atau 4 aja. Nah, misalnya kayak masalah tadi adalah orang-orang itu tuh nggak ada informasi karena mereka nggak bisa mempromosikannya ke sosial media ya kan bikin sosial media yang ngebantu ibu-ibu kos sih itu untuk mempromosikan kos-kosan mereka gitu bisa kayak gitu. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa yang pengen kita selesain, kita kan perlu melakukan yang namanya mengide, ngide. Kita harus ngide ya, melakukan ideation gitu. Nah, di ideation ini dari masalah-masalah dari masalahnya kan udah dapat akar masalahnya apa. Nah, dari akar masalah itu kan bisa bisa ngejawab berbagai macam solusi tadi. Ah, bisa ngejawab masalah tersebut dengan berbagai macam solusi. Kalian itu kan brainstorming sama teman-teman kalian gitu nantinya. Nah, dalam hal ini kalian tuh perlu melakukan yang namanya benchmarking sebenarnya. Sebenarnya kan masalah yang terjadi itu pasti udah ada dong orang yang pernah ngebuat solusinya. Kita tuh udah hidup di zaman yang hampir semuanya itu udah dibuat gitu. Jadi kayak udah nggak ada lagi ide yang original itu. Kalau kalian bilang bilang ide saya jenius itu enggak sih. Jadi kayak jangan terlalu percaya sama ide kita sendiri. Lebih baik kita benchmark ke ide yang udah pernah dibuat sama orang. Ya bisa di Google, uh, paper atau startup lain, bisnis lain gitu. Apa sih yang mereka lakuin dan kita cari celahnya. Nah, sini baru kita dapat bisnis ide bisnisnya. Misal tadi buat eh apa ya? Ini banyak masalah terhadap pekerjaan dan kerja di kota kesulitan mendapat transportasi yang cepat dibutuhkan. Mungkin kita tambahin satu lagi deh, bukan keefisienan tapi eh apa ya namanya? Personalize loh. Faktornya itu adalah kecocokan, lah, kecocokan. Misal problemnya adalah perempuan lebih suka naik ojek yang drivernya perempuan juga. Oh, salah, salah. Perempuan mm, tapi nggak ada gitu kan. Bisa nggak bisa nemuin. Kenapa? Karena driver yang dikasih masih random. Nah, ide kita adalah apa? Ide kita adalah bikin ojek khusus buat perempuan gitu. Jadi kayak drivernya perempuan, yang mesen juga perempuan. Nah, setelah itu barulah kita melakukan evaluasi dari ide kita tadi. Value processingnya apa? Nilai unik yang ditawarkan apa? Dia lebih ramah perempuan. Apakah pasar membutuhkan solusi ini? Nah, market potensial ini kalian lihat tadi dari ya survei tadi lah. Ya perlu. Yang tidak bisa. Kalian bisa cek-cek di eh, sosial media. Kalian harus menjawab, apakah ide ide ini realistis untuk dijalankan? Realistis aja, karena Gojek jalan buktinya. Realistis. Terus scalability-nya bisa berkembang nggak ya? Kita lihatnya Memastikan. market size-nya, misal si uh, pekerja perempuan tuh cukup banyak sebenarnya dan mereka butuh rasa aman itu. Soalnya kalau kita lihat market potensial ini tuh kita bisa lihat sendiri kalau ada gerbong wanita khusus wanita kan, karena emang wanita tuh lebih lebih cenderung banyak kan apalagi di negara Muslim mereka lebih prefer barang-barang wanita lain dia nggak mau ada laki-laki kayak gitu. Realistis visibility itu kan lihat ini kan cuma bikin apps ya. Kalau bikin apps bisa nggak ya bikin apps yang kayak gini ya bisa aja karena Gojek Grab kan sistemnya kayak gitu juga tapi mereka uh, random kan. Nah kita pengen yang gak random gitu misalnya. Apakah bisnis ini bisa berkembang scalable nggak sih? Bisa karena jumlah pertama demand-nya ada dan jumlah wanita banyak juga.
apakah ini sustain gitu. Nah, sustainability tadi tuh eh ngelihatnya dari grow pertumbuhan market. Misal kayak semakin kesini ya orang semakin semakin peduli sama hak-hak wanita itu. Hak-hak wanita lebih peduli. Dan semakin ke depan kemungkinan juga bakal semakin peduli orang sama hal yang kayak gini gitu. Nah, setelah kita udah dapetin eh ide tadi, Emang kita perlu bikin yang namanya VPC VOC ya aku sebutnya. VPC VOC ini adalah value proposition kita sama apa yang customer dapatkan. Nah, ini adalah di kotak ini tuh adalah kita, sedangkan itu customer. Apa yang dia rasakan, pains-nya apa gains-nya, apa customer job-nya. Pains tadi apa yang dia apa yang dia pengen pengen selesaikan gitu. Nah, itu adalah dari produk kita. Kita ngasih pen delivernya. Ini adalah produk kita. Ini adalah fitur-fitur dari produk kita itu adalah pen deliver. Misal dia tadi tuh no business amenities misalnya. Nah, kita ngasih pen delivernya pre-verified business amenities dan professional grade business facilities. Ini adalah pen deliversnya. Terus ini adalah gain creators. Apa yang kita kita kasih ke mereka. Mereka dapat save time on booking, mereka dapat access to the learning, uh, mereka dapat save time on expense reporting. Itu yang kita buat. Kita bikin 5 minute booking process, kita bikin training service dan partnership, kita bikin automated expense reporting. Nah, ini tuh sebenarnya ini ya, yang di sini bisa juga di sini gitu. Tapi kata-katanya lebih beda aja. Gini itu adalah apa yang kita kasih. Panel Libers itu lebih ke apa yang ngejawab permasalahan-permasalahan mereka gitu. Nah, barulah kita aja sebenarnya mulai dari sini dulu, dari product and services dulu. Product and services kita bakal ngasih gain creators yang mana mereka dapetin. Baru ke pens-nya si customer. Pen customer ini itu bakal dijawab sama pen delivers yang kita berikan. Dan customer job ini adalah dari pens dan gain ini. Jadi kita dapat si user ini dapat same day hotel booking, dia dapat create expense report dan dia dapat appear organize. Ini adalah customer job. Barulah ketika itu dapat kita evaluating and selecting. Jadi sebenarnya sebenarnya ketika kita udah dapat solusinya, kan kita udah bikin solusi ya. Sebenarnya mulainya dari sini dulu, dari sini, dari sini masalah, banyak ide, kita evaluasi sebenarnya. Kita evaluasi langkah-langkahnya gimana, kita lihat market potensial, visibility, scalability, and sustainability. Nah, baru ketika kita udah kasih nilai ide A tadi misalnya ide-nya apa? Misalnya idenya tadi ya Gojek khusus perempuan, ide B-nya tadi mungkin kita bukan Gojek tapi trans Transum TJ khusus perempuan aja gitu. Kita lihat market potensialnya gimana, fasilitas KIP, investment sustainability, kita hitung semuanya gitu. Ini bisa bisa dari mana kalian lihat pasarnya aja sih. Nah, dari sini kalian lihat yang paling besar tuh ide yang mana. Kalau ide A yang besar ya berarti kalian pilih ide A. Dan itu baru kalian buat ini tadi. Karena kalau kalian buat dari awal udah kayak gini ya lama juga sih. Mending dari dari ide dulu kalian nilai, baru kalian spesifikin. Kalian untuk nunjukin kalau uh, prob solusi yang kalian buat itu tuh benar-benar nyelesain customer pain gitu. Nyelesain masalah customer.
Ya, Dan how to evaluate tadi sama kayak tadi. Apa value proposition-nya, market potential-nya, visibility-nya sekaligus sama sustainability. Nah, itu aja sih kira-kira materi yang aku bisa sampaikan ke kalian. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, boleh saya kasih ke MC dulu deh buat materinya. Baik, terima kasih banyak buat Kak Royhan Iqbal atas pemateriannya. Wah, jujur tadi menarik banget ya pemateriannya. Daging banget. Iya, tadi kita langsung lihat Kak Iqbal buat di tengah-tengah gitu ya dari PPT-nya. Dan semoga teman-teman semuanya merhatiin ya dan juga mengerti gitu. Nah, tapi tenang aja nih, setelah ini kalau misalnya masih ada yang bingung, masih ada yang penasaran, atau ada yang ingin ditanyain, ada apa nih Pak di sini? Habis ini kita mau ada sesi tanya jawab Betul. ya. Jadi mungkin dari teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan dari sesi pematerian tadi, ada yang masih penasaran nih atau masih ada yang bingung, bisa banget ditanyain aja sekarang dengan cara raise hand ya guys. Betul, boleh digunakan fitur raise hand-nya ya, teman. Sekali lagi, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menggunakan fitur raise hand-nya ya. Nanti akan kita persilahkan untuk bertanya. Oke, ini kayaknya ada yang raise hand dan BMC Muhammad Dava. Boleh untuk Kang Muhammad Dava dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan ya. Kang, aku izin off cam ya. Ah, Tadi kan Kang Roy kan menyebut bahwa jangan bikin apps yang menjawab semua masalah, tapi cukup jawab satu masalah yang spesifik. Nah, gimana kalau kasusnya tuh aku bikin suatu apps yang punya misal 5 fitur atau 9 fitur utama. Nah, sebaiknya itu uh, kayak di suatu aplikasi, apakah cukup fiturnya sedikit tapi efisien atau fiturnya banyak tapi bisa menjawab semua permasalahan gitu. Oke, thank you. Siapa tadi nanya? jadi Muhammad Dava ya, Dava ya. Iya. Oke, sebenarnya tadi uh, kenapa butuh semua fitur itu? Kenapa semua masalah harus diselesaikan? Kan kita tadi kan udah tahu ya five whys, terus ada user tree analysis. Nah, kita tuh perlu perlu milih solusi masalah mana yang mau kita selesaikan. Jangan milih semua masalah untuk diselesaikan. Karena pertama, tadi kan ada ini ada yang namanya visibility-nya ya. ya tangan lima balik terus ke Ada visibility-nya. Nah, di visibility itu 8 balik 8 terlalu banyak apps itu bisa malah bikin cost-nya itu meningkat itu. Jadi nggak visible. Kayak itu kita pilih masalah yang spesifik dulu, yang umum dulu. Yang umum, yang paling spesifik bukan yang umum. Yang spesifik masalahnya apa? Kalau kamu lihat uh, apps perkembangan pengembangan apps itu awal mulanya di masalah satu satu nyelesain satu masalah dulu, nggak semuanya kayak kayak Gojek. Gojek itu kan awalnya cuman cuman uh, pesan Gojek doang. Sekarang udah kemana-mana, ada GoPay, ada GoFood, udah tuh jadi super apps dia. kita Tapi di awal tuh dia nyelesain masalah dengan bulan satu dulu, 3 hari jadi nyelesain masalah transportasi orang gitu. Karena itu Gojek bisa 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 dapat banyak funding karena dia nyelesain masalah yang paling banyak dialamin oleh orang dan paling kerasa gitu. Dan itu jadi unique selling mereka gitu. Ketika kamu menawarkan semua fitur, itu tuh malah pertama dia nggak visible itu, malah nambah cost. Kedua, kamu jadi nggak jelas kamu nyelesain masalah apa. Kalau dia bisa nyelesain semua masalah, kalau sebuah ide bisa menyelesaikan sebuah masalah, keunikan kamu tuh nggak ada gitu. Sedangkan sedangkan dalam kalau kamu ikut business plan competition ya, itu tuh yang dinilai itu uniqueness-nya juga. Terus orang tuh
lupa gitu. Dia tuh nggak bisa, orang tuh nggak bisa inget semua fitur kamu. Dia pasti perlu fitur utama. Sebenarnya kamu nggak apa-apa bikin beberapa banyak fitur, tapi tetap kamu harus ada satu fitur yang kamu tonjolin, satu utama. Karena fitur inilah yang nyelesain masalah yang paling penting. Kita bukan nyelesain semua masalah, tapi nyelesain masalah yang paling penting. Maksudnya kan tadi kan Itu sih kira-kira dari aku. Apa kamu jawab atau ada yang mau ditanyain lagi? Baik, menjawab sih, Kak. Oke, terima kasih buat Kak Dava dan juga Kak Raihan yang udah menjawab pertanyaan dari Kak Dava. Mungkin selanjutnya buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya ya. Kita masih membuka sesi tanya jawab. Sekali lagi, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya ya. Kita akan oh berarti menunggu kamu sampai lanjut di situ ya bang. kita akan menunggu sampai jam 11 lewat 10. Keren, keren. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, boleh untuk Kang Syadi untuk menanyakan pertanyaannya. Cek, cek. Oke. Halo Kak, suara aku kedengeran nggak? Kedengaran, kedengaran. Lebih murah. Aku boleh izin off cam ya, soalnya aku lagi nggak bisa on cam sekarang. Aku boleh minta jelasin ulang nggak yang bagian yang di kanannya ada bulat, kirinya ada kotak, Oh ini. yang ada paints, customer job, ya itu. Oke. Nah, sebenarnya itu nama itu VPC VOC ya. Soalnya kalau ngelihat aku juga ada buat Iya betul. versiku. Mana yang bentar? Nah, ini. VPC VOC. Sebenarnya VPC VOC adalah uh, itu menghubungkan antara solusi yang kita berikan sama apa yang customer butuhkan. Nah, untuk menunjukkan itu ke visualnya, itu sebenarnya untuk visualisasi aja ke orangnya. Kita perlu uh, pakai framework ini. Nggak perlu sih sebenarnya, tapi kalau pengen lebih sistematis dan structurized ya pakai inilah kebijakan function. Nah, di situ ada dua. Yang kotak ini itu adalah apa yang kita berikan. Sedangkan ini itu adalah apa yang user butuhkan. Di sini kita ada beberapa, ada products and services. Ini adalah apa yang kita buat gitu. Misal di aplikasi kita Gojek, eh, Gojek tuh punya apa aja sih fiturnya, ada Gojek, ada Gokar, ada GoFood. Itu pertama kan ya. Nah, di sini eh, si siapa sih namanya? Si user ini dia tuh butuh sesuatu itu karena dia tuh ada pains dan ada gain. Pain itu apa? Pain itu apa yang menjadi keresahan dia. Gain itu apa? Gain itu apa yang dia butuhkan. Misal, di sini painnya eh dia difficult. Misal kalau inilah kalau kalau Gojek ya, kalau Gojek tuh dia tuh masalah utama itu adalah males jalan ke depan buat nyari nyari pengkolan gitu. Itu pain. Kedua dia tuh males nyari pernah sih nyari nyari makanan keluar harus keluar dulu gitu. Itu adalah pain. Terus eh, satu lagi tuh dia tuh nggak mau panas-panasan di naik transportasi umum, tapi dia nggak mau panas-panasan gitu. Itu adalah pain. Gainnya itu adalah apa yang mereka butuhkan. Misal dia tuh eh, butuh kalau dia Gojek berarti dia butuh eh, ojek
yang bisa datang langsung ke depan rumah dia. Kalau GoFood dia tuh butuh makanan dipesan yang bisa dipesan online kalau bisa langsung datang ke rumah dia tanpa dia harus keluar. Itu Gain yang dia pengen apa yang mereka inginkan. Kalau satu lagi tuh kalau yang tadi tuh pennya itu apa sih? Eh, nggak mau panas-panasan dia tuh butuh transum yang bisa bisa ngelindungin dia dari panas-panasan lah kayak gitu misal. Dari Gojek tadi, dia kan ada fitur Gojek, GoFood, GoCar. Nah, Gain creatornya apa sih Gain creatornya? Eh Gain creator pen dulu deh, pen deliver. Pen deliver itu adalah kita bikin ojek yang bisa langsung datang ke depan rumah dia. Itu satu pen deliver. Kedua pen delivernya apa? Buat yang GoFood itu pen delivernya adalah di kita bisa bawain makanan ke orang tanpa dia harus keluar gitu. Soalnya itu bukan pen deliver, itu lebih ke gain. Apa ya namanya? Pen deliver itu adalah kita kita buat orang itu nggak perlu capek-capek keluar buat beli beli makanan itu adalah pen deliver. Sama kita bisa buat orang itu nggak perlu panas-panasan. Nah, gainnya apa? Gainnya itu adalah tadi buat GoFood, buat Gojek berarti pennya gain creator itu adalah kita ngasih Gojek yang sampai ke depan rumah dia. Terus GoFood kita ngasih fitur di mana orang tuh bisa pesan dari HP-nya aja terus kita yang nganterin. Kalau kalau Gain creatornya kita ngasih mobil, ngasih transport mobil yang bisa langsung dijemput ke rumah dia. Itu adalah paid Gain creator. Jadi ini apa yang kita buat, ini apa yang uh, customer rasakan. Customer jobs itu apa? Itu adalah apa yang uh, aku lakukan itu. Dia pengen apa gitu? Dia pengen nyari sebuah apps yang besar yang bantu dia untuk memesan ojek secara cepat tanpa harus dia keluar, memesan makanan secara cepat, memesan kendaraan mobil yang biar dia nggak panas-panasan itu adalah ini PPT voucher, PPT voucher. Yang di kanan ini adalah user, yang di kiri ini adalah kita. Itu sih. Jadi apa? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau tanya lagi? Apakah udah jelas? So, thank you.